sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Hari Selasa tanggal 19 November 2024, berarti ini 2 hari lagi ya, karena hari ini adalah hari Ahad tanggal 17 November 2024. Manusia Merdeka, Said Didu itu akan kembali menjalani pemeriksaan atau dipanggil oleh Polres Tangerang untuk menjalani pemeriksaan yang kedua. Ini sebelumnya Said Didu sudah menjalani pemeriksaan, tapi memang tidak banyak publikasi di media massa. Ini pemeriksaan dilakukan secara diam-diam dan Said Didu juga tidak mempublikasikannya. Tapi untuk pemeriksaan yang kedua kali ini, memang ini rame banget ini ya. Karena apa? Karena statusnya itu sekarang sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu artinya kan kalau sudah sudah menjadi penyidikan berarti sudah ada tersangkanya. Ya siapa lagi tersangkanya kalau bukan Said Didu, karena dia yang dilaporkan oleh Ketua APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa di Tangerang. Ini konyol banget ya. Ada seorang figur seperti Said Didu yang membela warga dan kepentingan masyarakat di Tangerang yang tanahnya digusur oleh Pantai Indah Kapuk II, justru dilaporkan oleh Ketua APDESI Tangerang. Berarti ini kan yang disebut bagian dari apa ya, dari kroninya atau tepatnya itu apa ya, bagian dari mereka ini bagian dari oligarki ya. Tapi kalau kepala desa kemudian dengan para pengembang, kalau toh dia bagian oligarki, dia bagian-bagian yang remeh-temehnya aja lah, bagian cecunguknya begitu ya, hanya jadi tukang pukul di lapangan gitu. Nah, ini pemanggilan Said Didu ini kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa di media sosial. Dan kemarin itu rupanya sejumlah aktivis itu berkumpul di rumah Said Didu di kawasan yang dia tinggal juga di kawasan Tangerang, dan kemudian mereka memutuskan untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Tapi ini sesungguhnya kalau kita review ke belakang, belakangan ini Said Didu sudah banyak sekali mendapat dukungan. Bahkan warga di Tangerang itu yang tadinya diam ketakutan dan hanya melihat saja Said Didu turun sendirian ke lapangan, mereka juga sudah mulai berani melakukan perlawanan. Dan ini sekarang ini yang sangat menarik, muncul tagar I stand with Said Didu gitu ya. Ini dan kemudian muncul testimoni dari sejumlah tokoh. Ada figur seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, juga ada mantan Ketua KPK Abraham Samad, ada aktivis seperti Dr. Sahganda Nainggolan, Saifullah Fatah, dan banyak tokoh lainnya yang rame-rame memberikan testimoni terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Said Didu. Jadi mereka bersama-sama mendukung Said Didu terus melakukan perlawanan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk II milik pengusaha Aguan, yang sekarang ini kan statusnya sudah menjadi proyek strategis nasional. Itu yang memberikan, jangan lupa, adalah Presiden Jokowi. Jadi yang sering saya juga bahas bahwa ini adalah semacam barter, karena para pengembang ini, para oligarki Taipan oligarki ini kan kemudian menyelamatkan muka Jokowi ketika pembangunan IKN yang tidak ada satupun investor yang masuk. Kemudian menjelang akhir masa jabatannya Jokowi, mereka dikerahkan rame-rame membangun di sana, melakukan groundbreaking di IKN ini. Waktu itu konsorsium para pengembang ini diketuai oleh Aguan, dan juga salah satu backbone-nya, tulang punggungnya itu adalah Sinarmas Group. Nah, saya pada waktu itu kan mencurigai, ada apa ini tiba-tiba menjelang akhir masa jabatannya Jokowi kok para Taipan rame-rame mendukung
eh, IKN dan kemudian melakukan groundbreaking di IKN. Dan benar saja tidak lama setelah itu kan Pantai Indah Kapuk II dan Bumi Serpong Damai ini BPTBSD yang dimiliki oleh pengembang Sinarmas itu ditetapkan statusnya menjadi proyek strategis nasional. Dan banyak sekali orang yang terkejut bagaimana mungkin ada proyek swasta dan itu sudah di wilayah yang berkembang pesat kemudian mendapat status proyek strategis nasional. Karena ide dasarnya proyek strategis nasional itu kan untuk memacu ketimpangan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, kemudian diberi insentif proyek strategis nasional sehingga kemudian para investor berbondong-bondong masuk ke sana. Kalau BSD dan Pantai Indah Kapuk ini kan proyek swasta yang sudah sangat maju, tiba-tiba diberi proyek strategis nasional. Dan ini benar-benar kan keputusan yang sangat konyol karena dengan dijadikan proyek strategis nasional itu mereka dapat berbagai kemudahan mulai dari pendanaan dan kemudian juga perlindungan hukum dari pemerintah. Bahkan ini APBN kita juga bisa terserap ke PSN kalau kemudian terjadi misalnya masalah yang berdampak sosial itu pemerintah daerah tempat itu harus mengalokasikan anggarannya untuk PSN. Ini kan betul-betul terjadi, kita nggak perlu lagi curiga, dipastikan pasti itu ada kong kali kong, ada hengki-pengki, ya ada barter dengan pemerintahannya Jokowi. Barternya apa? Yaitu tadi menyelamatkan muka Jokowi di IKN gitu, yang tidak ada investor yang masuk. Itu yang kasat mata, yang tidak kasat mata kita tidak tahu. Nah, sekarang ini balik lagi terhadap dukungan terhadap Said Didu. Seperti kita tahu kan Said Didu ini benar-benar nekat. Dia turun sendirian ke lapangan, kemudian dia melaporkan kepada publik tentang apa sesungguhnya yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Dan kalau kita menyimak laporan-laporan dari Said Didu itu memang dampaknya sangat mengerikan. Tapi nanti kita akan putarkan kembali bagaimana perjalanan Said Didu melakukan advokasi sendirian di Pantai Indah Kapuk itu, yang saya sebutnya ini rupanya semangat dia sebagai kader PII ini dengan moto dia berani tandang ke gelanggang walaupun hanya seorang. Itu yang diterapkan oleh Said Didu. Nah, sekarang kita simak dulu testimoni dari para tokoh pembelaan mereka terhadap Said Didu. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus Saya Dr. Syahganda Nenggolan. I stand with Dr. Said Didu. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu lawan aguan dan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eb Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Said Didu. Ahmad Kozinuddin, I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe Aldo menyatakan dukungan kepada Bang Said Didu yang tanggal 19 November akan dipanggil polisi lagi terkait permasalahan di PIK 2. I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Juniarto, I stand with Said Didu. Siap mengawal kepentingan. Saya Andi Sahrandi. Dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Buton, stand with Dr. Said Didu. Saya Lukas Luarso, I stand with Said Didu. Keep fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mohsen Ahmad Alatas, stand with Said Didu. Saya Saifullah Tony, Sekretaris Jenderal
pimpinan pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mewakili seluruh kolektif pimpinan pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, berdiri berjuang bersama Bapak Muhammad Said Didu. Upaya kriminalisasi terhadap Bapak Muhammad Said Didu adalah upaya pembungkaman hak demokratis rakyat. Oleh sebabnya harus dilawan bersama-sama oleh seluruh gerakan rakyat Indonesia. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa, dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Al-Katiri, stand with Said Didu. Semoga perjuangannya berhasil hingga pada akhirnya rakyat bisa kembali menikmati miliknya sendiri agar tidak dirampas oleh para pemilik modal yang dilindungi oleh kekuasaan. I stand with Bang Said Didu. Tagarnya ini Pak, awalnya adalah I stand with Said Didu. Ini artinya kan orang perorangan. Kalau I itu saya. Nah sekarang saya ingin agar tagarnya itu diubah menjadi we stand. Jadi kita bersama-sama. Saya mendorong Anda itu untuk yang bersimpati dengan perjuangan Said Didu itu rame-rame juga membuat semacam video testimoni semacam itu. Anda bisa sebar di WhatsApp yang nanti mungkin akan dikompilasi oleh sejumlah teman-teman yang aktif di media sosial. Anda juga bisa mengunggahnya di TikTok ataupun platform apapun yang Anda miliki, mau di Twitter, mau di Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain. Silahkan untuk memberikan dukungan Anda kepada Said Didu. Sekarang Anda ajak untuk kembali menyimak bagaimana perjalanan Said Didu melakukan pembelaan terhadap warga di kawasan Tangerang yang jadi korban proyek Pantai Indah Kapuk 2. Ini memang kalau kita menyaksikan video-video ini kita akan mengakui ini luar biasa sekali perjuangan Said Didu. Ini urat putusnya sudah takut, dan yang terakhir kan kemarin dia menyatakan dia sudah punya semacam wasiat yang mengingatkan kalau sampai dia kemudian ditahan oleh Polres Tangerang dan kemudian berlanjut ke persidangan, dia berwasiat agar perjuangannya melawan Pantai Indah Kapuk 2, oligarki Pantai Indah Kapuk 2 ini dilanjutkan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perjuangan manusia merdeka untuk memperjuangkan nasib rakyat, masuk ke jalan-jalan kecil, mobil pun tidak akan bisa masuk. Luar biasa manusia merdeka perjuangannya. Selamat berjuang Bang, selalu sehat membela rakyat yang susah. Lihat, kita akan membangun lagi jembatan yang lumayan dahsyat. Waduh, coba, aduh. Ini saya di desa Pegadakan Ilir, lihat tambak-tambak rakyat masih produktif, masih kincir angin, dan inilah tambak-tambak yang dihargai dengan Rp50.000 oleh pengembang. Dan lihat sebelah sana itu adalah PLTU Lontar yang tahun 87 itu ganti ruginya 150 sampai Rp250.000 per meter. Itu 2007 itu berarti berapa 13 tahun lalu. Nah itu adalah bambu-bambu yang disiapkan untuk memagar laut sebelah sana. Sebelah sana itu laut tadi, itu adalah pantai Tanjung Kait sebelah sana. Kemudian itu sekitar 4 km dari sana, itulah bambu-bambunya yang sedang disiapkan. Ini proyek untuk pemagaran laut. Dan kalau kita ditanya siapa yang memagar, semua tidak mengakui. Siapapun rakyat di sini nggak berani membuka siapa yang memagar. Yang jelas bambunya sudah diangkutin terus ke pinggir laut untuk memagar laut. Yang dulu, yang kemarin itu adalah beredar dari HNSI. Sebagai gambaran saja, tambak di sini ini sudah hampir semua sudah dimiliki oleh
PSN PIK 2. Rakyat-rakyat di sini sudah terukir. Tadi saya melihat laporan bahwa ada rumah tambak sedang rumah penjaga tambak sedang dibakar sebelah sana karena pengembang PIK 2 sudah mau menimbun rakyat di sini. Yang masalah adalah rakyat sini nggak bisa lagi bertahan karena mereka diancam 3 hal, yaitu 4 hal. 1 diperkarakan, kedua tanahnya ditimbun, yang ketiga adalah tanahnya diperkarakan, ditimbun, yang ketiga adalah dititipkan di pengadilan, yang keempat adalah ditakut-takuti, dan menakut-nakuti adalah aparat. Transaksi sedang berjalan. Nah itu transaksinya sekarang itu langsung dengan pengembang. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa itu adalah makelar turun ke bawah. Makelar hanya perantara yang mendapat Rp2.000 per meter, Rp10.000 per meter, desa dapat Rp2.000 per meter, dan pemilik tanah hanya dapat Rp40.000. Dan harga itu rata mau mulai dari 3 kecamatan sekarang, mulai dari Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, kemudian pas masuk Tanara itu harga Rp30.000 per meter, dan transaksinya sudah terjadi, dan sebagian besar masih terima uang muka, tapi surat-suratnya sudah di tangan pengembang. Hentikan kebiadaban ini, kezaliman ini terhadap rakyat. Ini coba lihat, anak-anak masih muda semua, saya nggak tahu nasibnya nanti hidup di mana dengan melepaskan tanahnya hanya Rp50.000. Oke, kita naik motor lagi. Yuk, makasih.